Coba kita perhatikan Bapak Jaksa yang dua orang ini sedih sangat luar biasa, walaupun mereka ini yang membacakan dakwaan terhadap Eliezer. Karena apa mereka sedih? Bapak ini takut dosa, dan dia tahu bahwa yang dituntut ke Eliezer itu hukumannya tidak adil. Itu tidak benar-benar nggak adil, makanya Bapak ini nangis. Bapak inilah yang tahu akan Tuhan, dan dia takut akan dosa. Ya, tapi kami masih percaya. Ya, vonis terakhir adalah dari Bapak Jaksa, Bapak Hakim yang mulia. Bapak yang menentukan vonis buat terdakwa ini. Sedangkan PC, Kuat, sama Ricky benar-benar mengetahui bahwa Joshua ini mau dihabisin, dan mereka ini bertiga jelas-jelas ikut dengan skenario yang dibuat oleh FS. Ya, lagian di persidangan mereka tidak pernah sedikit pun jujur, tetap bohong. Yang jujur itu hanya Eliezer, tapi Eliezer yang dituntut 12 tahun. Harusnya Eliezer itu bebas. Dia itu melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua karena terpaksa. Apabila dia tidak lakukan itu perintah atasannya, jangan-jangan dia yang mati ditembak. Seperti itu. Jadi kita harus bisa hargain itu. Kalau tanpa tidak jujur Eliezer, ini tidak akan terungkap ini ya. Skenario yang dibuat oleh orang ini tetap tembak menembak, kan seperti itu. Jadi perlu kita hargain itu kejujuran Eliezer, supaya di negara kita ini biar orang belajar untuk jujur. Kalau ini nggak benar-benar ini keadilan ditegakkan, berarti kami rakyat ini tidak mau lagi jujur, karena nggak penting kejujuran. Kebohongan yang diperlukan di negara kita ini apabila ini tidak adil. Ya, jadi makanya kami mohon semohon-mohonnya sama Bapak Hakim yang mulia, karena Bapaklah wakil Tuhan untuk memutuskan perkara ini di akhir nanti. Kita harus takut sama dosa ya Pak. Hukum karma itu ada. Harapan kami hanya untuk Bapak Hakim yang mulia. Salam. Maaf ya Pak, masalah masuk angin atau tidak masuk angin itu adalah urusan Bapak. Yang penting penilaian kami rakyat ini yang menonton persidangan selama ini, PC itu, Kuat itu, sama Ricky itu tidak pernah jujur selama di persidangan. Tetap dia menutupi kasus ini supaya jangan terungkap, dan selalu berbohong dan berbohong. Yang jujur dalam kasus ini makanya terungkap adalah Richard Eliezer. Dan Richard Eliezer itu melakukan itu bukan kehendak dia, bukan kemauannya. Dia itu melakukan itu karena terpaksa, diperintah atasannya, seorang jenderal. Apabila dia tidak turutin perintah atasannya itu, bisa jadi dia yang dibunuh. Terpaksa dia melakukan, jadi makanya hukuman dia itu harus ringan ataupun bebas menurut kami rakyat ini. Jadi dakwaan terhadap pelaku-pelaku ini kan 340. Kenapa jadi 8 tahun? Sangat lari jalur kan? Tidak masuk akal kan? Sedangkan pemeran utama terjadinya masalah ini adalah PC. Dalam pengakuan mereka sendiri di persidangan, dia telepon suaminya bahwa dia itu sudah dilecehkan atau diperkaos oleh si Joshua. Menurut kami rakyat ini itu tidak ada itu pemerkosaan itu hanya kebohongan aja. Untuk pembelaan dia membuat kebohongan.
Apakah kita rakyat ini dengan penegak hukum percaya dengan hal itu? Kalau saya sendiri yang tidak mempunyai pendidikan tidak percaya, Pak. Ya, tapi coba kita lihat jaksa penuntut, ya, itu membacakan dakwaan terhadap Eliezer 12 tahun. Sebetulnya mereka itu terpaksa membacakan itu, makanya mereka sedih karena mereka itu tahu bahwa itu salah dan mereka takut akan dosa. Tapi harapan kami masih ada Bapak Hakim yang mulia yang buat keputusan akhir nanti di persidangan ini. Saya mohon Pak ya, tolonglah buatlah keadilan seadil-adilnya biar jadi contoh bagi kita seluruh rakyat Indonesia ini menjadi orang jujur. Bapak ini lucu ya. Siapa bilang ini masuk angin? Tidak masuk angin katanya. Mau masuk angin atau tidak masuk angin, Bapak sendiri yang gembung. Satu lagi, kami sudah memutuskan bahwa hukuman Eliezer itu udah ringan. Dari mana jalannya ringan, Pak? Biar Bapak tahu ya, suara kami rakyat ini sangat diperlukan di negara kita ini. Tanpa suara kami rakyat ini, tidak bisa orang duduk menjadi nomor satu di negara kita ini. Biar Bapak paham. Selama persidangan kami rakyat ini banyak mengikuti masalah persidangan ini. Di dalam persidangan itu, Ricky, PC, Kuat, Sambo tidak pernah ada kejujurannya. Terus menutupi kebohongan dan kebohongan supaya masalah ini tidak terungkap. Tapi masih ada Eliezer yang jujur mengungkap masalah ini dari tembak menembak menjadi pembunuhan berencana. Benar ya, coba mulai dari Magelang juga senjata Joshua itu sudah disumputin oleh si Ricky ini. Sampai Joshua dieksekusi, dia tidak megang senjata lagi. Mau pulang dari Magelang ke Jakarta, cuman berduaan Ricky sama Joshua dalam satu mobil karena si Ricky ini sudah punya niat mau nabrakin mobil itu supaya Joshua meninggal. Tapi Tuhan tidak mengizinkan niat jahat mereka ini. Terus dia berkelit lagi, saya disuruh untuk nembak Joshua tapi mental saya tidak kuat, saya nolak. Itu cuma sandiwara, bohong. Sedangkan yang manggil Icat dia ke bawah, dipanggil Bapak. Coba kalau dia tidak setuju itu semua, tidak ikut berencana itu, pasti udah dikasih tahu, kamu teh mau disuruh nembak Joshua. Pasti itu tidak akan terjadi. Tapi kan sekarang apa alasan hukum kita? Kan dia pemeran utama, si Icat penembaknya. Itu karena terpaksa disuruh oleh atasannya seorang jenderal. Apabila si Icat nolak, tidak mau nembak Brigadir Joshua, pasti Joshua sama Icat itu harus mati. Kalau tidak mati si Icat karena nolak, nanti ketahuan rencana busuk orang ini, tentu dia akan dieksekusi juga. Supaya Bapak tahu. Jadi kita harus bisa menghargai itu. Jangan kalian memojokkan dia lagi. Dia itu diumpan seperti main catur, dia pion. Jadi kami rakyat ini dapat menilai, Pak, mana kebenaran, mana kejujuran. Jadi berhak kami untuk bersuara. Orang ini harus dihukum seumur hidup. Ricky, Kuat, PC. Eliezer harus bebas. Salam. Maaf ya Pak, masalah masuk angin atau tidak masuk angin itu adalah urusan Bapak. Yang penting penilaian kami rakyat ini yang menonton persidangan selama ini, PC itu, Kuat itu, sama Ricky itu tidak pernah jujur selama di persidangan. Tetap dia menutupi kasus ini supaya jangan terungkap dan selalu berbohong dan berbohong. Yang jujur dalam kasus ini makanya terungkap adalah Icat Eliezer. Dan Icat Eliezer itu melakukan itu bukan kehendak dia, bukan kemauannya. Dia itu melakukan itu karena terpaksa, diperintah atasannya seorang jenderal. Apabila dia tidak turutin perintah atasannya itu, bisa jadi dia yang dibunuh.
terpaksa dia melakukan. Jadi makanya hukuman dia itu harus ringan ataupun bebas menurut kami rakyat ini. Jadi dakwaan terhadap pelaku-pelaku ini kan 340, kenapa jadi 8 tahun? Sangat lari jalur kan, tidak masuk akal kan. Sedangkan pemeran utama terjadinya masalah ini adalah PC. Dalam pengakuan mereka sendiri di persidangan, dia telepon suaminya bahwa dia itu sudah dilecehkan atau diperkaos oleh si Joshua. Menurut kami rakyat ini itu tidak ada itu pemerkosaan itu hanya kebohongan aja untuk pembelaan dia membuat kebohongan. Apakah kita rakyat ini dengan penegak hukum percaya dengan hal itu? Kalau saya sendiri yang tidak mempunyai pendidikan tidak percaya, Pak. Ya, tapi coba kita lihat jaksa penuntut ya itu membacakan dakwaan terhadap Eliezer 12 tahun. Sebetulnya mereka itu terpaksa membacakan itu, makanya mereka sedih karena mereka itu tahu bahwa itu salah dan mereka takut akan dosa. Tapi harapan kami masih ada Bapak Hakim yang mulia yang buat keputusan akhir nanti di persidangan ini. Saya mohon Pak ya, tolonglah buatlah keadilan seadil-adilnya biar jadi contoh bagi kita seluruh rakyat Indonesia ini menjadi orang jujur. Salam dari saya.